Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Adelia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan juga ditemani oleh kedua rekan saya yang bernama Arafi Ruhul Amin dan juga Muhammad Nasrullah Al-Amin. Di sini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul Kreativitas Memproduksi Drama. Langsung saja kita untuk membahas materinya. Yang pertama yaitu pengertian drama. Drama adalah cerita yang diceritakan dalam dialog oleh pemain di depan penonton. Drama juga merupakan salah satu bentuk karya sastra. Adapun banyak contoh karya drama terkenal yang ada di Indonesia seperti Orang-orang di Tikungan Jalan pada tahun 1954 yang ditulis oleh W.S. Rendra. Ada juga Mega-Mega pada 1999 karya Arifin Sinoer. Secara bahasa, drama berasal dari bahasa Yunani yaitu dram atau drauma yang artinya bergerak. Dalam drama harus ada lakon atau pementasan apply yang mengisahkan suatu cerita dengan simbol atau sandi tertentu. Lazimnya cerita dalam drama melibatkan konflik atau emosi yang tergambar dalam dialog tokoh, serta disesuaikan untuk pantas pertunjukan. Selanjutnya yaitu terdapat unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama dibagi menjadi dua, seperti unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Sebagaimana karya-karya sastra lain, drama juga memiliki unsur-unsur terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Terdapat alur, latar, penokohan atau perwatakan, tema, dan juga amanat. Alur merupakan jalinan atau rangkaian peristiwa berdasarkan hubungan waktu dan hubungan sebab akibat. Alur juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahapan, yaitu pengenalan, pertikaian, puncak, dan juga penyelesaian. Selanjutnya itu latar. Latar merupakan tempat kejadian. Pada umumnya, latar mengangkut 3 unsur, yaitu tempat, ruang, dan waktu. Selanjutnya penokohan atau perwatakan merupakan jati diri seseorang tokoh, apakah seseorang itu baik, jahat, buruk, atau pendengki, memiliki watak lainnya. Selanjutnya itu tema. Tema itu ide besar dari cerita. Yang terakhir itu ada amanat. Amanat merupakan pesan atau nilai-nilai moral yang bermanfaat yang terdapat dalam drama. Selanjutnya itu unsur ekstrinsik, yaitu dialog. Dialog adalah percakapan yang merupakan hal yang vital bagi sukses tidaknya sebuah drama yang akan dipentaskan. Selanjutnya yaitu sumber ide cerita drama atau film fiksi. Kita dapat mendapatkan ide melalui pengalaman pribadi, kejadian di lingkungan hidup kita, curhatan teman, rajin membaca buku seperti komik, novel, cerpen, menonton film atau sejenisnya, dan juga bisa mimpi kita itu bisa menjadi sumber ide cerita. Selanjutnya itu riset karakter dan riset cerita. Riset itu sendiri adalah suatu proses investigasi atau penelitian atau pengamatan yang dilakukan dengan tekun dan sistematis. Langkah ini bertujuan menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta sebelum memulai menulis cerita fiksi maupun non-fiksi. Riset karakter dan riset cerita. Karakter merupakan salah satu unsur intrinsik dalam pertunjukan drama. Karakter inilah yang berperan penting dalam berjalannya proses pertunjukan drama. Sedangkan cerita merupakan cerita yang sengaja dikarang oleh pengarangnya sebagai hasil khayalannya. Riset karakter terdapat flat karakter, round karakter, teatrikal, dan juga karikatural. Sedangkan riset cerita terdapat poin-poin mendetail yang akan disampaikan dalam cerita. Flat karakter yaitu jenis karakter yang tidak mengalami perkembangan baik di status sosial, di masyarakat, ataupun emosi. Seringkali flat karakter ini tidak dianggap atau tidak terlalu penting, tapi lebih kepada tokoh pembantu. Yaitu round karakter merupakan jenis karakter yang disebut-sebut sebagai kunci penggerak pertunjukan drama. Round karakter ini terdapat dalam karakter
protagonis ataupun antagonis. Yang terakhir itu karikatural. Karikatural merupakan karakter yang suka menyindir. Karakter ini sangat dibuat sebagai penyimbang dalam suasana kesenangan atau kesedihan. Teatrikal merupakan karakter yang bersifat unik atau simbolis. Karakter teatrikal hanya sebagai simbol dari psikologi masyarakat. Selanjutnya ada kategori desain penulisan skenario dan cerita. Skenario adalah rangkaian cerita yang ditulis secara terperinci oleh seorang penulis atau tim penulis yang dapat menjadi visualisasi dalam bentuk gambar, sedangkan penulisan skenario adalah salah satu aktivitas pada tahap praproduksi dalam proses pembuatan film. Kemudian proses selanjutnya setelah penulisan skenario adalah penggambaran storyboard, pembuatan art concept, character and environment modeling, rigging, animation, serta diakhiri dengan proses compositing dan editing. Selanjutnya ada langkah-langkah penulisan skenario. Yang pertama ada ide, yaitu konsep yang akan dibuat menjadi sebuah cerita. Kemudian yang kedua, premis, simpulan dari ide-ide yang sudah bermunculan ke dalam sebuah kalimat yang jelas. Yang ketiga, ada alur, runtutan jalannya cerita atau kronologis peristiwa dari awal sampai akhir cerita. Yang keempat, plot, kronologis peristiwa yang berupa pergerakan cerita dari satu kejadian yang lain hingga saling berkaitan. Yang kelima ada pembuatan deskripsi karakter, penjelasan tentang nama, hobi, jenis kelamin, usia. Yang keenam ada sequence atau rangkaian kelompok cerita yang akan dibentuk di tiap babak. Kemudian ada step outline, tujuan untuk membantu memperjelas peristiwa-peristiwa lengkap dengan tegangan-tegangan yang ada. Kemudian yang terakhir ada treatment atau rangkaian scenes. Nah, selanjutnya ada struktur cerita, drama atau film. Drama adalah sebuah karya sastra yang menampilkan sebuah kisah gerak kehidupan manusia dengan tambahan konflik di dalamnya. Drama menggambarkan realitas kehidupan perilaku manusia melalui partisipasi pemeran dan dialog yang dipentaskan. Nah, kemudian selanjutnya ada ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama yaitu drama merupakan prosa modern yang dihasilkan sebagai naskah untuk dibaca dan dipentaskan. Kemudian, naskah drama boleh berbentuk prosa atau puisi. Drama terdiri dari dialog yang disusun oleh pengarang dengan beberapa watak yang diperankan. Kemudian ada pemikiran dan gagasan pengarang disampaikan melalui dialog-dialog beberapa karakternya. Dan yang terakhir ada konflik menjadi salah satu unsur penting dalam drama. Konflik dimainkan oleh karakter di sebuah drama. Selanjutnya ada struktur drama, yaitu ada 3. Yang pertama prolog, merupakan bagian awal dari sebuah drama. Prolog biasanya digunakan untuk menceritakan gambaran drama yang akan dimainkan secara umum. Yang kedua ada dialog. Dialog merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah drama. Menjadi hal yang inti pada pentasan drama dengan memiliki fungsi sebagai penghantar komunikasi antar tokoh. Dan yang ketiga ada epilog. Epilog merupakan bagian akhir atau bagian penutup dari sebuah drama. Epilog biasanya berita tentang kesimpulan dan pesan yang bisa diambil dari cerita drama tersebut. Kemudian selanjutnya membangun plot cerita, tipe, dan karakter. Nah,
Plot adalah peristiwa utama dalam sebuah cerita yang disusun sebagai urutan peristiwa yang terhubung. Karena cerita tanpa alur yang baik akan menjadi tidak jelas arah penceritaannya. Kemudian ada jenis-jenis plot. Yang pertama itu plot maju atau progresi. Plot maju atau progresi sangat cocok bagi penulis pemula karena lebih mudah dan sesuai dengan kronologi cerita serta tak terlalu berat dalam menyusun transisi waktu. Kemudian yang kedua ada plot mundur atau regresi. Plot yang menceritakan tentang masa lampau dan menunjukkan klimaks di awal. Selanjutnya ada plot sorot balik atau flashback. Biasanya plot ini akan membawa Anda masuk ke akhir cerita dan setelah itu kembali ke awal cerita. Pengarang bisa memulai peristiwa dari klimaks kemudian kembali ke awal cerita menuju akhir. Kemudian yang selanjutnya ada plot campuran, yaitu menggabungkan plot maju dan mundur. Plot yang diawali klimaks kemudian melihat lagi masa lampau dan dilanjutkan sampai pada penyelesaiannya, yang menceritakan banyak tokoh utama sehingga cerita yang satu belum selesai kembali ke awal untuk menceritakan tokoh lain. Nah, yang selanjutnya ada plot erat, yaitu cerita yang memiliki hubungan antar peristiwa terjalin sangat padu dan padat sehingga tidak memungkinkan apabila bagian-bagian pembentuk peristiwa itu dilenyapkan. Nah, yang selanjutnya ada plot longgar, yaitu cerita yang hubungan antar peristiwanya kurang erat atau renggang, sehingga ada bagian-bagian peristiwa yang dapat dihilangkan dan penghilangan itu tidak akan mengganggu jalannya cerita. Kemudian ada plot terbuka. Jenis plot yang selanjutnya yaitu terbuka. Dalam plot terbuka, akhir cerita merangsang pembaca untuk mengembangkan jalan cerita. Nah, yang terakhir selanjutnya ada plot tertutup. Dalam plot tertutup, akhir cerita tidak merangsang pembaca untuk meneruskan jalan cerita. Lebih dititik beratkan pada permasalahan dasar. Nah, yang terakhir ada plot campuran, merupakan gabungan dari plot terbuka dan plot tertutup. Nah, yang selanjutnya itu slide selanjutnya, menciptakan karakter adalah hal yang lebih baik didahulukan dalam menulis skenario. Banyak film dengan karakter yang memorable dan karakter-karakter tersebut mampu membuat kita berempati, emosi, dan mencampur adukan perasaan. Salah satu menciptakan karakter untuk film yaitu karakter yang dapat dipercaya audiens. Yang kedua, background story karakter. Yang ketiga, memiliki tujuan dan motivasi yang jelas. Keempat, kekuatan dan kelemahan karakter. Yang kelima, dialog yang menarik. Slide selanjutnya yaitu interaksi antar karakter. Karakter adalah tokoh yang melakukan dialog dalam suatu adegan. Karakter boleh bermacam-macam, mungkin saja binatang, tumbuhan, atau benda yang lainnya yang dipersonifikasikan. Dalam penulisan skenario, interaksi antar karakter diwujudkan dengan berbagai hal seperti dialog dan visualisasi bahasa tubuh atau gestur dan mimik. Interaksi karakter dapat menghasilkan berbagai macam keadaan seperti konflik, problem, dukungan, aksi-reaksi, dan keterkaitan. Untuk menjalankan sebuah cerita atau skenario, karakter harus mempunyai 3 aspek utama, antara lain yang pertama adalah motivasi. Nah, motivasi adalah latar belakang yang memberikan motif bagi karakter untuk melakukan aksi. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi negatif dan motivasi positif. Motivasi negatif, karakter bergerak karena keadaan buruk yang menimpanya di masa lalu. Keadaan buruk didefinisikan seperti kesedihan, ketakutan, kemiskinan, ketidakmengertian, dan ketidakberuntungan. Kemudian,
Motivasi positif, karakter bergerak karena keadaan yang menunjang kehidupannya di masa lalu. Contohnya kekayaan, kejayaan, kehebatan, kemenangan, dan kesenangan. Yang kedua ada interaksi. Interaksi tercipta karena adanya motivasi karakter yang berusaha melakukan komunikasi timbal balik terhadap lingkungan dan karakter lainnya. Interaksi dibagi menjadi dua, yaitu interaksi negatif dan positif. Interaksi negatif adalah konflik, problem, dan ketakutan. Dipandang sebelah mata sebagai pengkhianatan dan kekalahan yang dihasilkan dari interaksi dengan lawan-lawan karakter lainnya. Kemudian ada interaksi positif, yaitu dukungan, rasa cinta, pertolongan, kepercayaan, dan perlindungan. Dan yang terakhir ada tujuan. Setiap karakter mempunyai tujuan dalam setiap cerita. Tujuan dapat berupa tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan akhir dari perjalanan sang karakter biasanya berupa kemenangan, pengorbanan, dan pemecahan masalah. Mungkin slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Konflik antar karakter. Konflik itu sendiri artinya adalah pertentangan atau ketegangan dalam sebuah drama. Jadi konflik antar karakter ini pertentangan atau ketegangan dalam sebuah drama yang dilakukan oleh antar karakter. Lalu konflik itu dapat dijadikan dua kategori. Pertama ada konflik eksternal, kedua ada konflik internal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan suatu di luar dirinya, baik dengan lingkungan alam ataupun lingkungan manusia. Konflik eksternal juga dapat dibagi menjadi dua. Pertama yaitu konflik fisik, ialah konflik yang disebabkan oleh adanya perbenturan antara tokoh dengan lingkungan, misalnya konflik yang dialami oleh tokoh akibat bencana alam. Jadi konflik ini konflik yang disebabkan oleh bencana alam atau peristiwa alam. Kedua ada konflik sosial. Konflik sosial adalah masalah yang muncul akibat adanya hubungan antar manusia, seperti misalnya masalah penyiksaan, penindasan, dan juga pertengkaran. Nah, konflik yang kedua itu ada konflik internal. Konflik internal juga disebut sebagai konflik batin. Konflik batin atau konflik internal ini adalah konflik antara tokoh dengan dirinya sendiri. Konflik jenis ini cenderung lebih sulit digambarkan dan butuh keahlian untuk menggambarkan konflik itu, karena konflik ini ada konflik yang terjadi antara diri sendiri dengan batin ya. Jadi kita tidak bisa melihat kecuali tokoh itu sendiri. Selanjutnya ada mental karakter. Setiap karakter memiliki ciri khas yang tergambar dari perilakunya, pemikiran atau mentalnya, dan rasa atau aspek emosionalnya yang menjadi satu kesatuan utuh di mata orang lain. Mental karakter itu dapat digambarkan seperti pembawaan karakter dan penghayatan karakter itu sendiri. Lalu selanjutnya ada menulis skenario. Menulis skenario ini adalah naskah cerita yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembuatan film. Disajikan dengan menggunakan bahasa film menarik dan komunikatif untuk sutradara, semua kru, dan cast. Jadi naskah skenario ini sebuah naskah ya, atau seperti skrip yang dibutuhkan sebelum kita melakukan drama atau film. Apa hal yang dilakukan, apa saja yang dilakukan untuk menulis skenario? Pertama itu menentukan tema dan ide. Dalam menentukan tema dan ide,
kita banyak memikirkan seperti cerita dan juga genre film. Karena ini penting, sebelum kita melakukan suatu hal, kita harus menentukan tema dan genre drama apa yang akan kita bawa atau film apa yang akan kita buat. Karena kita fokus pada drama, jelas drama apa nih yang akan kita bawakan, drama apa nih, seperti apa yang akan kita bawakan. Setelah kita menentukan itu semua, langkah selanjutnya adalah mengembangkan ide cerita. Dalam mengembangkan ide cerita, banyak hal yang kita buat, seperti membuat logline. Logline ini adalah ekspresi atau kalimat ampuh yang menjadi ringkasan dari sebuah skenario. Dari mengembangkan ide cerita juga kita bisa menentukan plot apa atau seperti apa yang akan kita bawakan di drama kali ini. Selanjutnya itu, setelah kita mengembangkan ide cerita, kita akan membuat sinopsis. Sinopsis itu adalah garis besar jalan cerita. Lalu kita akan selain membuat garis besar jalan cerita, apa yang akan kita lakukan dalam sinopsis ini, yaitu karakter dari tokoh protagonis, karakter dari tokoh antagonis, konflik utama yang mempengaruhi jalan cerita, motif utama dan motif pendukung, action yang penting, klimaks serta ending. Jadi sinopsis ini ya membuat garis besar jalan cerita, seperti apa cerita yang akan kita bawakan. Selanjutnya itu ada treatment. Treatment ini adalah hasil pengembangan sinopsis yang sudah lebih detail dan hasil yang lebih rinci. Di dalamnya telah tergambar dengan jelas alur cerita, urutan scenes, waktu, tempat, dan suasana cerita tersebut. Lalu di treatment ini juga kita telah melakukan perkembangan konflik antar tokoh. Lalu ada juga pola storyboard untuk dijadikan sebuah skenario. Ada yang terakhir dari treatment ini yaitu outline scene. Nah, setelah treatment dilakukan, yaitu sekarang kita melakukan skenario. Skenario ini apa aja yang di dalam skenario ya? Pertama itu ada scene atau adegan. Nah, lalu kita akan membuat keterangan waktu, entah itu day or night atau siang atau malam, dan interior serta eksterior. Peralatan yang dibutuhkan itu, lalu keterangan tempat, deskripsi cerita atau kejadian. Kita juga akan membuat dialog antar tokoh dan keterangan mengenai teknis pementasan, baik itu apa alat yang dibutuhkan atau alat peraga yang dibutuhkan, wardrobe, kostum, semuanya. Lalu ada elemen standar penulisan skenario. Nah, ini adalah satu hal yang dibutuhkan ya dalam penulisan skenario. Apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama itu ada judul. Salah satu elemen skenario yang penting adalah judul. Judul ditulis pada lembar terpisah atau pada lembar pertama skenario. Judul juga ditulis di tengah halaman dan digaris bawahi. Yang kedua ada scene. Setelah judul, barulah ditulis scene skenario. Scene adalah adegan, yaitu bagian terkecil dari cerita. Scene juga merupakan elemen terpenting dalam skenario karena scene-scene itulah yang membentuk cerita dalam skenario menjadi satu kesatuan yang utuh. Scene juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan elemen yang membentuknya. Pertama itu ada scene heading. Scene heading atau disebut kepala scene merupakan keterangan di mana dan kapan adegan itu akan terjadi. Kedua itu ada deskripsi. Deskripsi ini akan menjelaskan siapa tokoh yang akan ada pada scene itu dan peristiwa apa yang terjadi. Deskripsi juga ditulis secara detail mengenai sosok tokoh dengan rupa, gaya, dan pakaian sampai aksi apa yang dilakukan pada adegan tersebut. Elemen scene yang ketiga itu ada nama tokoh.
nama tokoh yang ditulis hanya yang ada dalam adegan pada scene itu. Kalau tokoh itu berdialog, nama tokoh ditulis di bawah deskripsi di tengah halaman. Lalu di bawahnya ditulis dialog yang dilakukan. Nah, terakhir elemen pada scene ini ada dialog. Dialog pada skenario dilakukan oleh tokoh yang ada pada scene yang bersangkutan saja. Dialog ditulis lugas dan isinya tidak bertele-tele karena fungsi dialog adalah memberi informasi ketika gambar tidak bisa melakukan itu dan sebagai penggerak cerita. Nah, elemen standar penulisan skenario terakhir itu adalah transisi. Transisi ini terlihat kalau sebelum scene heading ada keterangan fade in. Jadi transisi ini adalah pergantian atau pergantian antar scene transisi ini. Ya, jadi itu saja mengenai pembahasan kali ini, yaitu pengertian drama.